Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah. Salurkan donasi terbaik Anda untuk mendukung dakwah Mutiara Hikmah Official. Mari kita ikut serta dalam pembebasan tanah wakaf untuk pembangunan Masjid Mutiara Hikmah. Estimasi kebutuhan dana sebesar Rp1.125.000.000. Bagi Anda yang ingin menyalurkan donasi, bisa melalui rekening Bank BSI di nomor rekening 2200220245 atas nama Masjid Mutiara Hikmah. Ibu-ibu jamaah TPQ Bunaya yang saya cintai karena Allah, hari ini insyaallah kita akan melanjutkan bertolabul ilmi, belajar ilmu agama yang merupakan kewajiban yang telah Allah perintahkan kepada kita, dan kita akan belajar dari kitab adab. Ya. Kenapa kita belajar dari kitab adab, ibu-ibu? Karena yang tertuang dalam kitab adab itu adalah materi-materi yang biasa kita temui sehari-hari dan bisa kita langsung praktekkan kalau kita pengen dapat pahala dari Allah. Kan beda ya Bu, ada misalnya ibu belajar ilmu waris, kan belum tentu langsung dipraktekkan. Kapan itu ilmu waris dipraktekkan? Kalau ada dari keluarga kita yang meninggal. Tapi kalau ilmu adab ini bisa kita praktekkan sehari-hari. Dan hari ini kita akan belajar tentang adab salam. Ya, ada ya di player ya. Baik, kita memohon pertolongan kepada Allah. Ya, di antara yang disebutkan oleh muallif atau penulis kitab, yaitu Syekh Abdul Aziz Syalhub rahimahullahu taala, dalam kitab adab, beliau menyebutkan di antara adab-adab salam. Yang pertama, biasakan diri kita untuk saling memberi dan menjawab salam terhadap saudari kita sesama muslim, sesama muslimah. Jadi dibiasakan. Ketemu sama tetangganya muslim, muslimah, maka kita ucapkan salam. Assalamualaikum Bu. Kita lewat ya depan rumah di mana rumah tersebut adalah penghuninya muslimah. Kemudian penghuninya ada di depan. Kita lewat dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, derek langkung Mbah, gitu ya. Enggak apa-apa. Ya. Salam dulu ya, karena kalau sudah derek langkung mbok menawi salamnya lupa. Ustazah, apakah salam itu harus lengkap? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, mboten. Tergantung ibu. Ibu mau pahalanya berapa? Kalau pahalanya pengen hanya 10, kata Rasulullah, boleh ucapkan Assalamualaikum. Tapi kalau pengen pahalanya 20, Assalamualaikum warahmatullah. Kalau pahalanya pengen sempurna 30, maka sempurnakan salam kita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan biasanya kita nih Bu, mana yang kita pilih ibu-ibu? Yang 10, yang 20 atau yang 30? 10 Ustazah, iya paham ya. Iya kan, jujur ya. Kan kita kalau ketemu Assalamualaikum Mbah ya, kayaknya abot Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah, nanti dikira kita mau tausiah katanya ya. Karena terlalu lengkap. Ya boleh, kalau mau Assalamualaikum boleh ya. Yang tidak boleh itu ketika kita hanya mengucapkan Alaikumussalam atau Alaikassalam atau Alaikissalam, itu yang tidak boleh. Ya, hukumnya makruh. Karena dulu baginda Rasulullah SAW pernah ada yang mendatangi, jadi ada seorang laki-laki yang mendatangi Rasulullah SAW. Kemudian beliau mengucapkan Alaikassalam. Maka Rasulullah SAW memberitahukan kepada laki-laki ini, Bu, kalau salam jangan Alaikassalam. Kenapa? Hendaklah sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah. Assalamualaikum. Ya. Atau Assalamualaikum warahmatullah. Atau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kalau memberi salam. Kalau menjawab pripun Us? Kalau menjawab, kata Allah itu, jawablah radduha bi ahsan.
jawablah yang lebih baik dari itu. Contoh misalnya, saya mengucapkan salam kepada Ustazah TPQ ya Bunaya. Saya katakan jumpa sama Ustazah, Assalamualaikum Ustazah. Ustazah jawabnya apa? Oh, Masya Allah lengkap. Ustazah jawabnya bukan hanya Waalaikumsalam, tapi jawab yang lebih baik dari itu, Waalaikumsalam warahmatullah. Ya. Kalau saya mengucapkan salam kepada Ustazah Aan, misalnya Ustazah Aan, Assalamualaikum warahmatullah, misal, maka Ustazah Aan jawabnya apa? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atau misalnya saya mengucapkan salam kepada Simbah, lengkap misalnya, Mbah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbah. Simbah jawabin apa? Kan katanya lebih baik, kok sama? Ayo ibu-ibu, jawabannya apa? Kan saya sudah sempurna tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Boleh ditambahkan apa mboten? Mboten. Cekap. Kalau sudah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, maka jawabnya cukup Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cukup. Ya, nggak usah ada tambahan-tambahan. Ya. Jadi ini yang dikatakan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Kalau ada orang berbuat baik, bukan hanya memberikan hadiah, bukan hanya memberikan uang, termasuk di dalamnya ketika memberikan salam, maka kita balas dengan yang lebih baik. Jadi Bu, yang namanya salam niko itu ternyata doa. Ya. Dan seorang muslim wajib mendoakan saudaranya. Napa artinipun assalamualaikum? Semoga keselamatan, kesejahteraan untukmu. Masya Allah. Belum lagi nanti ditambah warahmatullahi wabarakatuh. Jadi itu adalah doa. Maka doa ini merupakan kebaikan yang telah dilakukan oleh saudari kita. Dan kita yang didoakan wajib untuk menjawab salam. Hukumnya apa ibu-ibu? Hukum menjawab salam wajib. Hukum mengucapkan salam sunnah. Jadi kalau saya misalnya lupa ketemu saudara saya nggak ngucapin salam, saya nggak berdosa. Tapi kalau ada yang mengucapkan salam ke saya, Ustazah, Assalamualaikum, saya dengar dengan jelas ada yang mengucapkan salam, maka saya harus jawab Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gitu ya. Terlalu cepat napa mboten? Mboten. Alhamdulillah. Nanti insya Allah dipraktekkan nggih ibu-ibu nggih. Baik. Jadi sifat salam itu ada 3. Yang pertama assalamualaikum. Yang kedua assalamualaikum warahmatullah. Yang ketiga assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan setiap level dari salam niko pahalanya benten-benten. Ibu mau pahala yang mana? Kalau pahalanya mau yang sempurna, ya ucapkan salamnya sempurna. Kalau pahalanya mau yang minimalis, ya nggak apa-apa, ucapkan salam yang minimalis. Ya, Masya Allah. Baik. Kemudian di antara adab ibu-ibu yang disebutkan oleh Syekh adalah disunahkan kita mengucapkan salam ketika kita berjumpa dengan orang yang jumlahnya lebih banyak dari kita. Jadi misalnya kita lagi sendirian, ada orang yang duduk-duduk jumlahnya lebih banyak, maka kita ucapkan salam. Dan kalau kita ragu apakah orang-orang yang ada di sekitar kita itu mendengar salam kita, maka disunahkan untuk mengulangi salam kembali sampai 3 kali. Kan yang namanya orang banyak kan kadang dengar kadang enggak ya Bu ya. Lagi sibuk misalnya ya, maka enggak apa-apa kita ucapkan salam lagi. Assalamualaikum. Kok salamku orang jawab ya? Ya ucapkan salam lagi. Assalamualaikum ibu-ibu. Oh iya ada yang salam ternyata ya. Nah itu boleh kita sampai berapa kali? 3 kali. Baik. Kemudian kapan lagi kita mengucapkan salam atau bagaimana sifat dari salam itu sendiri? Di antaranya ibu-ibu yang namanya mengucapkan salam itu tidak boleh dalam hati.
Ya, misalnya ada ustazah datang, terus saya bilang, kok masuk nggak ngucapin salam? Sampun ustazah, saya dalam hati. Ya. Loh, gimana saya mau jawab salamnya dalam hati? Jadi yang namanya baca Al-Quran juga nggak boleh dalam hati, Bu. Minimal itu ada bunyinya, walaupun lirih, tidak apa-apa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, kalau dalam hati maka tidak ada anjurannya. Karena saya menemukan di Indonesia Raya ini ada sekelompok jamaah, ya wallahu taala alam. Siapa yang mereka ikuti, imam siapa saya tidak tahu. Yang jelas ya kalau kita ikuti, siapa yang kita ikuti? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika kita salam, ketika kita baca Al-Qur'an, yang benar adalah suaranya dikeraskan. Ya, tapi tidak juga terlalu keras kalau untuk baca Al-Quran. Khawatir nanti mengganggu saudaranya. Kalau salam kita boleh mengeraskan. Kenapa kok salam harus dikeraskan? Agar saudara kita mendengar salam yang kita ucapkan. Nah, bagaimana saudara kita mau menjawab salam kalau kita salam tidak terdengar? Jadi kalau kita mau salam, maka pastikan saudara kita mendengar salam kita. Baik. Kemudian di antara adab yang dijelaskan oleh Syekh, di antaranya adalah kita mengucapkan salam kepada orang yang kita kenal sebelumnya ataupun kepada orang yang belum kita kenal. Jadi bukan hanya ke besti aja, Bu. Iki bestiku ki. Tak ucapkan salam. Assalamualaikum. Giliran ke orang yang nggak dikenal kita nggak mau mengucapkan salam. Kenapa, Bu? Bu nanti disangka SKSD ya. Sok kenal, sok dekat. Iki sopo to yo ngucapin salam misalnya gitu ya. Padahal nggak apa-apa. Bahkan orang yang suka mengucapkan salam itu masuk surganya duluan. Masya Allah. Pengen nggak, Bu, kita masuk surga duluan, Bu? Pengen. Maka kalau kita pengen, kita mengucapkan salam kepada orang yang kita kenal ataupun yang belum kita kenal. Yang pasti orang yang kita ucapkan salam, beliau adalah muslimah. Bagaimana kita mengetahui orang tersebut muslimah napa mboten? Dengan identitas yang dikenakan. Napa, Bu, identitas yang dikenakan? Misalnya berkerudung. Ya. Berarti kan kalau misalnya orang pakai kerudung, kita sudah tahu tuh ini dia muslimah. Kalau orang yang nggak pakai kerudung, masih ada kemungkinan muslimah, kemungkinan bukan muslimah. Saya pernah berjumpa dengan seorang nenek-nenek di pasar tradisional di Yogyakarta. Saya biasanya beli tuh sama beliau jual pisang kepok gitu ya. Terus suatu hari saya tanya ke nenek ini, ya saya bilang, nenek nih mbah nih simbah nih kok pun sepuh yuswanipun, kenapa kok nggak pakai kerudung? Saya sambil bercanda, nanti kalau nggak ada kerudung saya kasih, di rumah saya ada kerudung. Apa jawaban simbahnya? Kulo niko mbak boten teng masjid, kulo niko teng gereja. Astagfirullahaladzim, saya kaget ya. Hah, itu saya langsung doakan beliau, ya Allah semoga Allah berikan hidayah di usia-usia sisa-sisa beliau. Benar. Jadi di Jogja itu kadang ya ibu-ibu, mohon maaf ya, yang belum pakai kerudung tuh kadang ya Masya Allah udah sepuh ternyata bukan muslimah. Nah, saya langsung doakan, ya Allah semoga Allah berikan hidayah, kasihan kan sudah nenek-nenek ya, jalan sudah bungkuk, ya Allah ya. Maka kita setelah itu ya sudah, kita berarti tidak boleh mengucapkan salam. Kalau sebelumnya kita mengucapkan salam, ketika kita tahu dia tidak pakai kerudung, apalagi setelah kita tahu dia bukan muslimah, maka tidaklah kita mendahului untuk mengucapkan salam. Ya, baik. Kemudian ibu-ibu, di antara tanda akhir zaman, ini dia. Apa kata baginda Rasulullah SAW? Di antara tanda-tanda akhir zaman adalah ketika seseorang mengucapkan salam kepada yang dikenal saja. Sekarang itu kan banyak ya Bu, saya ngucapin salam ke yang saya kenal, yang nggak saya kenal ya nggak mau ya, khawatir nanti dikira SKSD. Padahal yang namanya ngucapin salam itu sunnah Bu.
tradisi yang memang Masya Allah perlu kita lestarikan. Ya. Oh begitu Ustazah. Nggih. Kalau ada sebuah tradisi atau budaya di mana itu tidak melanggar syariat, maka boleh kita jalankan. Contoh misalnya apa? Ketika kita melewati orang yang sedang berada di tempat sekitar kita, kita menyapa mereka, ya, ada perempuan, kita sapa, itu tidak apa-apa, boleh, ya. Tidak dilarang oleh syariat, ya sudah kita jalankan. Apalagi kalau muslimah kita tambah dengan salam. Jadi kita ini Bu, kalau sudah pakai kerudung, apalagi sudah pakai niqab, maka pastikan akhlak kita juga harus bagus. Kalau kita lewat di gang atau lewat di jalan, di situ ada ibu-ibu pakai kerudung, jangan kita langsung lewat saja. Boleh kita tegur, "Assalamualaikum Ibu, derek langkung." Itu lebih baik. Sudah kita pakai kerudung, pakai niqab, jalan asal jalan, naik motor ngebut misalnya ya, naik mobil nggak buka kaca, itu apa kata warga sekitar? Ya, maka penting bagi kita untuk berakhlak yang baik. Ya, kenapa? Karena ketika kita memiliki akhlak yang baik, maka itu akan memberatkan timbangan kebaikan di akhirat nanti. Bahkan kata baginda Rasulullah SAW, di antara akhlak, ya, di antara amalan yang memasukkan seseorang ke dalam surganya Allah ketika ia memiliki akhlak yang baik, ya, dan mengucapkan salam kepada orang-orang yang ada di sekitar kita, ya, terutama para muslimah, itu adalah akhlak yang baik. Maka mari kita budayakan, mari kita biasakan untuk menegur tetangga-tetangga kita, untuk menegur orang-orang yang ada di sekitar kita, apalagi mereka adalah seorang muslimah, maka tegurlah dengan mendoakan kebaikan-kebaikan, diantaranya dengan mengucapkan salam. Baik, kemudian ibu-ibu yang saya cintai karena Allah, di antara sunnah yang diajarkan oleh baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah ketika kita sedang berkumpul. Nah, maka disunahkan yang mengucapkan salam adalah yang pertama kali datang. Jadi misalnya yang pertama kali datang, belum ada orang, nggak apa-apa ucapkan salam, "Assalamualaikum." Yang jawab siapa Ustazah? Malaikat. Ya. Terus ada lagi yang datang lagi. Misalnya saya sendirian nih di joglo ini, sendirian lagi baca Quran misalnya. Terus ada yang datang, maka kalau bisa kita mengucapkan salam itu jauh lebih baik. Tapi kalau misalnya kita nggak tahu kalau ada yang datang, maka yang datang ini boleh mengucapkan salam. Jadi sekali lagi bahwa ternyata mengucapkan salam, orang yang mendahului mengucapkan salam itu di mata Allah adalah orang yang terbaik. Masya Allah. Siapa yang terbaik? Orang yang dahulu mengucapkan salam. Masya Allah, ya. Jadi Allah itu zat yang maha baik. Kalau Allah tahu hambanya suka mendahului mengucapkan salam, maka dia akan menjadi juara di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Kemudian di antara sunnahnya ibu-ibu adalah orang yang berkendaraan, maka disunahkan mengucapkan salam kepada orang yang berjalan kaki. Ayo, hikmahnya apa ibu-ibu? Ada hadiah nggak Ustazah? Ada. Ya, boleh saya bagi satu? Silahkan bagi yang bisa. Apa hikmahnya disunahkan mengucapkan salam orang yang berkendaraan, baik itu roda 2 maupun roda 4, disunahkan mengucapkan salam kepada orang yang jalan kaki. Silahkan Mbak. Ya, sudah pernah dapat hadiah? Napa belum Mbak? Ibu belum. Ya silahkan Ibu. Biar tidak ada terkesan sombong kita berkendara dengan orang lain. Masya Allah, barakallahu fiik. Ya, ini hadiahnya dari Allah ya. Alhamdulillah, terima kasih, jazakillah khair. Betul. Jadi di antara hikmahnya kenapa orang yang berkendaraan, baik itu roda 2 maupun roda 4, disunahkan mengucapkan salam terlebih dahulu kepada orang yang berjalan kaki, agar tidak ada timbul rasa kesombongan. Makanya Masya Allah ya,
Di antara yang diajarkan di tempat kita orang-orang Jawa itu adanya ungguh. Dan itu menurut saya bagus. Jadi kalau kita lagi naik mobil ada orang jalan kaki, jangan ngebut. Kita pelan-pelan buka kaca, kita ucapkan salam. Assalamualaikum ibu-ibu, nuwun sewu, derek langkung. Ya, padahal mau minta 2.000 ya dikasih. Ya. Nuwunnya nuwun sewu. Nuwun sewu itu apa? Minta 1.000 ya. Masya Allah. Ya, enggak apa-apa. Dan itu tidak melanggar syariat. Ya. Jadi kalau misalnya kita lagi naik motor, ya, lihat ada ibu-ibu lagi duduk, ya, maka kita ucapkan salam. Ya, boleh kita pelankan motor kita, kemudian kita mengucapkan salam. Kalau di Jogja ibu-ibu pernah lihat nggak ada kampung di mana Kauman ya, yang orang kalau naik motor tuh harus dituntun. Pernah dengar? Kampung mana itu? Kauman ya. Ada yang tahu nggak sejarahnya kenapa tuh ibu-ibu? Ada yang tahu sejarahnya kenapa kok kalau masuk daerah Kauman motornya kan ada tuh tulisannya di depan, yang berkendaraan harap turun gitu ya. Itu kenapa? Hah? Ada yang tahu sejarahnya? Saya nanya. Nggak tahu ibu-ibu. Padahal kita ngaku warga Jogja ya. Ya, tapi nggak tahu. Kenapa ibu-ibu? Hah? Saya tuh bayangin ya kalau pas hujan deres ya berarti harus nonton motor gitu ya. Jadi pernah kan ibu-ibu lihat di daerah-daerah dekat PKU itu ya, nanti ada gang kecil tuh ditulisi bagi yang berkendaraan harap menuntun kendaraannya. Itu berlaku sampai sekarang atau enggak ya? Oh masih, Masya Allah. Sejarahnya bagaimana kok bisa sampai seperti itu? Kenapa Bu? Gangnya sempit. Oh berarti kalau ditupai nggak bisa gitu ya atau gimana? Mbok nyenggol gitu ya? Oh sejarahnya itu ya? Nggak ada sejarah lain? Gimana? Oh karena berisik mengganggu ya? Masya Allah. Ya berarti itu kalau kita ambil dari ajaran Islam bagus. Kenapa? Agar tidak mengganggu tetangganya. Masya Allah. Ya. Berarti kalau memang aturan setempat harus dituntun, ya dituntun. Ya. Nanti kalau ibu-ibu ngeluh ya kita bilang loh kenapa rumahnya di situ? Gitu ya. Lah sudah ada peraturan, ya kan? Nah, malah kalau misalnya dia berkendara nggak dituntun malah jadi bahan pembicaraan warga sekitar. Baik. Kemudian di antara yang disunahkan oleh baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, masalah salam ini di antaranya adalah ketika kita mengucapkan salam, maka pastikan mengucapkan salamnya kepada kaum wanita. Kenapa kok? Jadi kalau laki-laki mengucapkan salamnya kepada laki-laki, kalau wanita mengucapkan salamnya kepada wanita. Kok bisa Ustazah? Karena khawatir ada fitnah di dalamnya. Ya. Jadi kalau ada mas-mas ya lagi duduk di pos ronda, tiba-tiba ada gadis lewat. Ya. Terus dia gangguin, Assalamualaikum Neng. Ya. Assalamualaikum Mbak. Itu perempuan yang lewat bergetar-getar nggak? Aduh, aku disapa iki gitu kan? Itu ada fitnah di dalamnya. Sama aja, ketika ada perempuan jumpa sama laki-laki yang bukan mahram, mengucapkan salam, apalagi masih sama-sama muda, belum nikah, ya perempuan ini bilang Assalamualaikum Mas, gitu ya. Sudah dilembutkan suaranya, ya. Nanti kata laki-laki ini, iki anaknya sopo to yo, gitu ya. Ini mbaknya ki sopo yo, kok Masya Allah ya, mau nyapa ya. Jadi gimana Us kalau kita ketemu laki-laki, maka kita boleh tidak mengucapkan salam. Kenapa? Karena lebih, kalau dalam Islam itu ada kaidah bahwa mendahulukan sesuatu yang bermanfaat itu lebih baik daripada kita mengerjakan sesuatu yang membahayakan. Itu ada ya. Jadi dalam kaidah usul fiqh, jadi nanti ini bisa dikiaskan kepada segala perkara, bahwa mendahulukan sesuatu yang bermanfaat itu didahulukan daripada kita mendahulukan sesuatu yang mudarat, daripada kita mendahulukan sesuatu yang membahayakan. Memang ada bahayanya Us gitu ya. Ada.
Bahayanya apa tadi? Ya terkena fitnah. Manfaatnya apa? Manfaatnya biar sama-sama aman dari fitnah. Maka dari sini kita tidak diperkenankan untuk mengucapkan salam ya kepada laki-laki yang bukan mahram. Khawatir timbul fitnah. Kalau misalnya sama simbah-simbah sepuh boleh mboten? Ya boleh. Ya. Tapi wallahu taala alam. Saya enggak tahu simbah-simbah zaman sekarang itu masih terfitnah mboten? Hah? Pripun, Mbah? Njenengan kalau ngucapin salam ke simbah yang laki-laki ini kok terfitnah apa mboten? Mboten? Masya Allah. Mboten nggih? Masya Allah. Karena saya tuh menemukan ibu-ibu zaman sekarang itu zaman kebalik-balik. Saya menemukan ada seorang anak perempuan cerita ke saya, Ustazah, ibu saya itu usianya sudah 70 tahun. Ini cerita ke saya. Lah terus kenapa, Bu? Lah, masa Ustazah, beliau masih punya suami. Ini baru kemarin ceritanya. Jamaah. Beliau masih punya suami. Suaminya itu masih ada. Tapi ibunya beliau itu walaupun usianya sudah lansia, 70 itu lansia atau bukan ya? Itu masih berhubungan dengan mantannya. Jadi masih chat-chatan, masih kadang video-video callan, kirim gambar. Itu masih ada. Ya. Hati-hati dengan setan, Bu. Ya. Padahal suaminya masih ada. Maka kita para perempuan, para wanita muslimah, kalau pengen masuk surga dari pintu manapun yang kita kehendaki, maka jadilah wanita-wanita yang baik. Maka jadilah wanita-wanita yang pandai menjaga diri. Biarkan yang telah berlalu ya berlalu. Ya mungkin kan ada tuh ibu-ibu, ya zaman sekarang kan masih belum bisa melupakan mantan. Padahal yang perempuan sudah menikah, yang laki-laki sudah menikah. Maka dalam syariat Islam itu apa? Dalam syariat Islam itu kita tidak diperkenankan untuk bermudah-mudahan dengan laki-laki yang bukan mahram. Kenapa? Karena itu akan mengundang fitnah. Nah kalau ini ibu-ibu, beda lagi. Suami saya mengisi di Masjid Agung Sleman. Waktu itu judulnya itu Cinta Pertama. Nah ternyata setelah mengisi ada simbah-simbah laki-laki curhat. Ya. Gimana curhat ke Ustadz Hanan? Bilangnya begini, Ustadz, saya itu Ustadz, ya, sekarang itu lagi diuji sama Allah. Lah ujiannya ini pripun, Mbah, gitu ya. Ujiannya nih kok, saya dipertemukan sama Allah sama mantan saya. Nggih leres niki kejadian asli. Lah terus jenengan pripun? Jenengan masih punya istri apa istrinya sampun sedo? Masih, istri saya lagi sakit-sakitan. Nah. Terus si Mbak ini ditanya lagi sama suami saya. Lah jenengan pripun saniki? Loh saya itu suka itu loh Ustaz, suka chat-chatan di HP. Saya ucapkan salam ke mantan saya itu. Assalamualaikum, dia jawab Waalaikumsalam. Terus saya kalau malam sholat tahajud nih kok saya bangunin mantan saya. Ayo bangun. Hah? Iya, ayo bangun, sholat malam katanya gitu ya. Nah itu ada tuh simbah-simbah begitu. Jadi Masya Allah ya, ternyata yang namanya cinta itu bersemi kembali itu bukan hanya dimiliki oleh orang-orang yang setengah lansia. Lansia juga punya. Nah itu buktinya. Maka kata suami saya, Mbak, tobat Mbah gitu ya. Sebelum Allah mencabut nyawa Mbah gitu ya, minta maaf ke istrinya. Nah iya tuh. Lah coba kalau istrinya tahu, napa enggak nyesek Bu Dadan ya Bu? Nah nyesek, ya Allah suamiku sudah simbah-mbah koyo gitu ya. Jadi mulai sekarang mbah-mbah walaupun sudah simbah-mbah hati-hati. Kalau suaminya masih hidup ataupun suaminya sudah meninggal, jangan bermudah-mudahan berkomunikasi dengan lawan jenis yang bukan mahram. Karena itu akan menimbulkan fitnah. Ya, Masya Allah. Insya Allah di sini ibunya salihah ya. Alhamdulillah. Baik. Kemudian di antara apa yang disunahkan oleh baginda Nabi kita Muhammad SAW, bolehnya mengucapkan salam kepada anak-anak kecil. Ini nih. Jadi orang dewasa kalau lihat anak-anak kecil kita ucapkan salam. Boleh kita sambil
mengelus kepalanya boleh, sambil menyapa boleh. Assalamualaikum nak-anak, gitu ya, itu boleh. Apalagi sambil bawa hadiah. Wah, anak kecil baru senang. Nih Ustazah Aziza bawa stiker. Ustazah, saya kan kalau di rumah banyak anak-anak. Jadi alhamdulillah di tempat kami itu kalau pagi ada anak-anak TK ngafal Quran. Kalau saya punya sesuatu, saya sapa mereka, assalamualaikum anak-anak, Ustazah Aziza bawa apa nih? Mereka langsung, waalaikumsalam, Ustazah Aziza bawa apa? Ustazah Aziza bawa apa? Gitu ya, Masya Allah. Itu mereka senang. Walaupun yang dibawa itu mainan yang harganya nggak mahal, tapi mereka senang, Masya Allah. Jadi kalau ketemu anak-anak itu Bu, ya ucapkan salam, kasih mereka perhatian, kasih mereka hadiah. Karena baginda Rasulullah SAW pun begitu. Beliau sangat sayang kepada anak-anak. Maka kalau kita mengaku kita umatnya Rasulullah yang mencintai Rasulullah, maka kita tiru apa yang dilakukan oleh beliau. Apa di antara kebiasaan beliau? Beliau selalu menyapa anak-anak kecil. Masya Allah ya. Jadi anak-anak itu jangan kita remehkan. Kenapa? Karena mereka itu kelak akan menjadi sebuah generasi. Kalau kita biasakan mereka dengan akhlak yang baik, maka harapannya mereka akan dijadikan generasi yang baik oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Kemudian di antara yang disunahkan oleh baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita mengucapkan salam kepada orang-orang yang ada di sebuah perkumpulan, baik yang mereka tidak tidur maupun ada yang tidur di antara mereka. Jadi misalnya nih, ibu-ibu datang ke kajian. Nah, di antara halaqah atau teman-teman yang ngaji itu ada yang tidur, ada yang enggak. Lah gimana apakah kita boleh mengucapkan salam? Boleh. Kita mengucapkan salam kepada orang-orang yang ada di sekitar kita, ya. Dan apakah kita boleh mengucapkan salam terlebih dahulu kepada orang-orang yang tidak atau yang beda keyakinan dengan kita? Maka kata baginda Rasulullah SAW, kita tidak diperkenankan untuk mendahului mengucapkan salam. Ya, jadi kita tidak boleh asal-asalan mengucapkan salam kepada orang-orang yang beda keyakinan, kepada orang-orang yang bukan beragama Islam. Ya. Bagaimana kalau misalnya ada yang mengucapkan salam kepada kita dari ahlul kitab, ya, dari orang-orang yang beda keyakinan tapi mereka punya agama. Assalamualaikum misalnya, ya, kita jelas mereka mengucapkan assalamualaikum, maka kita jawab waalaikumsalam. Tapi kalau kita ragu apakah mereka mengucapkan assalamualaikum atau assalamualaikum, maka sebaiknya kita tidak mengucapkan waalaikumsalam. Jadi dulu orang-orang Yahudi pernah mengucapkan salam kepada Rasulullah SAW dengan ucapan assalamualaikum. Apa arti assam? Racun untukmu. Ya. Maka kalau kita nggak jelas mendengarnya apa, lebih baik kita tidak menjawabnya. Kecuali kalau tadi mereka mengucapkan yang jelas, maka kita boleh membalasnya. Jadi kaidahnya kita tidak boleh mendahului. Kalau mereka mengucapkan salam, maka boleh kita jawab. Baik. Kemudian, apakah boleh mengucapkan salam dengan isyarat karena ada udzur? Ya, misalnya ada orang, mohon maaf ya ibu-ibu, tidak diberikan nikmat oleh Allah untuk bisa berbicara. Ya. Jadi ternyata nikmat, di antara nikmat yang Allah beri kepada kita itu ibu-ibu, Allah jadikan kita tidak bisu. Allah jadikan kita tidak tuli. Allah jadikan kita bisa melihat. Yaitu nikmat. Karena ada saudara-saudara kita yang dari lahir sampai saat ini mereka belum bisa atau belum bisa merasakan yang namanya melihat dunia ini. Ada saudara kita yang dari lahir ternyata Allah takdirkan telinganya belum bisa mendengar. Ya. Maka kalau misalnya ada orang ya yang mohon maaf ya pendengarannya kurang, maka boleh dengan isyarat. Ya kan biasanya kan gitu ya Bu ya. Kalau ada orang pendengarannya kurang, bagaimana kita mau ucapin salam juga mereka nggak dengar kita, maka pakailah bahasa isyarat.
agar salam yang kita ucapkan dijawab oleh mereka. Dan saya punya ibu-ibu, ini kisah nyata lagi. Punya saudari sesama muslimah, ya. Walaupun beliau bukan saudara kandung, tapi saya sudah menjadikan beliau seperti saudara saya karena sama-sama kita beriman kepada Allah. Beliau punya seorang anak, ya. Ini kisah nyata. Beliau punya seorang anak di mana Allah Azza wa Jalla takdirkan anaknya beliau itu dari lahir sudah tuli, yang nggak bisa mendengar. Alhamdulillah beliau termasuk orang yang bisa menerima takdir Allah, menerima anak ini dengan sepenuh hati. Karena namanya orang tua kan beda-beda ya Bu. Ya ketika anaknya lahir dalam kondisi tidak sempurna, ada nggak orang tua yang belum menerima? Banyak. Maka beliau termasuk orang yang menerima apa yang Allah berikan kepada anaknya. Dan beliau berkata kepada saya, Ustazah, saya bersyukur kepada Allah dengan diberikannya anak yang tuli. Masya Allah, ibu ini diberikan anak yang tuli aja masih bisa bersyukur. Anak-anak, ya semoga Allah menjaga mereka. Maka ibu-ibu akhirnya apa, teman saya ini akhirnya beliau harus belajar bahasa isyarat biar bisa komunikasi dengan anaknya. Dan kata beliau, Ustazah, ternyata hikmahnya Ustazah, ketika anak saya itu mohon maaf ya tunarungu, saya akhirnya bisa belajar bahasa isyarat. Coba kalau anak saya nggak tunarungu, kata ibu ini, saya nggak akan belajar bahasa isyarat. Dan alhamdulillah ibu-ibu, masya Allah ya, ada di antara pondok pesantren di Yogyakarta ini yang memang khusus menghafal Al-Quran, tepatnya di Gunung Kidul, ya pondok khusus tunarungu. Ngapain ibu-ibu di sana anak-anak tunarungu itu menghafal Al-Quran? Ya Allah, nikmat mana lagi yang kita dustakan? Orang-orang yang tidak diberikan kesempatan untuk mendengar saja masih mau menghafal Al-Quran. Kita yang diberikan kesempurnaan oleh Allah, bisa mendengar, bisa berbicara, bisa melihat, kadang nggak mau yang namanya menghafal Al-Quran. Padahal menghafal Al-Quran itu manfaatnya untuk diri kita. Kenapa ibu-ibu kita menghafal Al-Quran? Coba saya tanya, ini kan dari TPQ ya Bunda ya, kenapa kita harus menghafal Al-Quran? Gimana? Untuk mendapatkan ketenangan. Kemudian teman, bisa menjadi penghibur, menjadi teman saat dikubur, pemberi syafaat, ya Masya Allah. Baik, kemudian apa lagi? Pemberi syafaat, menjadi teman itu baca sudah cukup. Kita baca Al-Quran sudah cukup untuk memberikan ketenangan. Ini pertanyaannya, kenapa Al-Quran itu harus dihafal? Kenapa ibu-ibu? Baik, mendapat syafaat, termasuk orang yang nggak menghafal Al-Quran, membaca saja insya Allah dapat syafaat. Pertanyaannya, kenapa kita harus menghafal? Baik, saya bantu coba jawab ya. Karena ternyata Allah itu punya keluarga. Keluarga Allah yang ada di muka bumi ini adalah para penghafal Al-Quran. Insya Allah. Barang siapa yang Allah takdirkan di dunia ini disibukkan hari-harinya dengan menghafal Al-Quran, maka hendaklah ia berbahagia. Kenapa? Karena Allah pilih Anda untuk menjadi keluarganya. Tidak semua orang yang ada di dunia ini Allah pilih menjadi keluarganya Allah. Itu yang pertama. Yang kedua ibu-ibu, suatu hari kelak Al-Quran akan diangkat kembali tulisannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita akan menyesal manakala kita berada di suatu zaman di mana kita buka Al-Quran tulisannya sudah nggak ada. Apa yang mau kita baca? Kalau kita hanya bisa membaca Al-Quran tulisannya sampun boten wonten Bu, napa yang kita mau baca? Tidak ada. Tapi kalau kita punya hafalan Al-Quran minimal, apa yang kita hafal bisa kita baca. Dan ini hadisnya sahih. Suatu hari Al-Quran itu akan diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Masya Allah. Yang ketiga, kenapa kita harus menghafal Al-Quran? Karena orang yang menghafal Al-Quran ini tentunya dengan mentadabburi, ya, mentadabburi itu dengan mengerti maknanya dan mengamalkannya. Selesai Al-Quran 30 juz, maka dia akan memberikan syafaatnya kepada keluarganya. Insyaallah. Bu, pengen apa pengen Bu? Punya anak ngapal Quran 30 juz,
mentadaburi dan mengamalkannya, kemudian panjenengan digandeng sama tangan putra atau putri ini pun panjenengan ke surga. Siapa yang pengen? Kita semua pengen. Atau kalau ibu-ibu selesai menghafal Al-Quran, atau gini, atau ada niat untuk menyelesaikan hafalan Al-Quran, tapi ternyata takdir Allah berkehendak lain, jadi ibu niat aja. Memang kita boleh punya cita-cita selesai 30 juz Padahal kita itu ustazah kalau baca Al-Quran ngafalin ayat pertama, ya, Tabarakalladzi biyadihil mulk misalnya, itu hafal ustazah, tapi besoknya udah hilang. Ada nggak yang model begitu? Wan nazi'ati gharqa misalnya, wan nasyitati nashta, besoknya wan nazi'ati nashta, misal kebolak-balik. Gimana kalau kita punya cita-cita 30 juz nopo sampai nggih gitu ya. Misal contoh, kalau Allah berkehendak sampai ibu, sampai. Siapa yang menolong? Allah. Kalaupun kita nggak sampai 30 juz, kita punya cita-cita di awal pengen menghafal Al-Quran 30 juz, maka Allah akan berikan pahala kita seakan-akan kita menghafal 30 juz. Misal contoh, ibu-ibu sudah dapat 10 juz, belum 30 juz Allah wafatkan, maka Allah akan tulis ibu-ibu pahalanya seperti menghafal 30 juz. Masya Allah. Dan orang yang menghafal Al-Quran itu besok yang keempat adalah akan Allah persilahkan di akhirat nanti untuk membaca Al-Quran. Masya Allah. Apa kata Allah Subhanahu Wa Taala? Bacalah Al-Quran. Iqra, baca. Wartaqi, ya. Wartaqi. Bacalah Al-Quran dengan tartil. Ketika ibu-ibu baca di TPQ ya Bunaya membaca Al-Quran dengan tartil, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Misal tartil. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Contoh. Maka kata Allah, naik ke derajat surga. Baca lagi, naik lagi. Baca lagi, naik lagi. Pengen apa mboten Bu kita begitu? Pengen. Maka terus menghafal Al-Quran. Malu Bu sama hamba-hamba Allah yang tadi di Gunung Kidul tunarungu. Ada di videonya di YouTube, boleh dicari. Pondok tunarungu penghafal Al-Quran. Ya Allah, mereka berjuang Bu. Ya, sedih. Ada juga orang yang tunanetra berhasil menghafal Al-Quran 30 juz. Qurannya beda dengan Quran kita. Kita malu di hadapan Allah. Diberikan kesempurnaan, tapi kita nggak mau menghafal Al-Quran. Ya, semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kepada kita kesempatan untuk bisa menghafal Al-Quran. Walaupun jalannya harus terbata-bata, walaupun prosesnya panjang, tidak apa-apa. Ya, pernah ada seorang nenek baru menghafal Al-Quran di usianya 60 tahun. Selesai usia berapa? 80 tahun. 20 tahun ia menjalani proses menghafal Al-Quran. Masya Allah. Menghafal Al-Quran lama tidak apa-apa daripada tidak sama sekali. Maka yuk bismillah minta sama Allah. Ya Allah, saya pengen sehari 1 ayat. Tidak apa-apa Bu. Ibu bangun sebelum subuh, baca 1 ayat itu 40 kali. Baca aja, baca. Nggak usah dihafal dulu, baca. Sebelum membaca ditadaburi, maknanya apa sih artinya? Ibu baca 40 kali. Ya, dikasih tanda 1, 2, 3, 4, 5, jret. Ya, 40 kali. Maka insya Allah biiznillahi ta'ala, apa yang ibu baca dari ayat itu akan melekat pada diri ibu-ibu. Ya. Jadi kadang kita kalau menghafal Quran pengennya cepet-cepetan ya Bu. Ya, lihat teman kita sudah juz 29, kita masih juz 30 aja, kita panas. Ya. Oh, saya kok masih qul huwallahu ahad aja. Ya. Saya kok Al-Fatihah nggak selesai, nggak rampung-rampung. Gitu ya. Nggak apa-apa. Ya. Jangan kita bersedih Bu, terus kita berjuang. Allah Azza wa Jalla akan berikan pahalanya masing-masing. Dan kita nggak boleh juga ya, kita akhirnya apa? Kita tidak suka kepada hamba-hamba Allah yang diberikan oleh Allah anugerah menghafalnya cepat. Ya, akhirnya kita tidak suka sama dia, tidak boleh. Ya. Jadi kalau memang ada saudari kita yang Allah berikan kepadanya menghafal cepat, kita doakan kebaikan untuknya. Masya Allah, Allahumma barik, gitu ya. Kan ada tuh Bu, model-model jenis hamba Allah yang begitu ya. Baru baca 5 kali sudah hafal. Masya Allah. Kita baca 30 kali belum hafal-hafal. Tidak apa-apa.
Ya, nikmati prosesnya. Baik, ini jadi lanjut ke menghafal ya. Baik, kita lanjutkan. Nah, apakah boleh kita mengucapkan salam kepada orang yang sedang sholat? Ya ibu-ibu, jawabannya apa? Ya, baik. Pernah ada ya pada zaman Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika para sahabat datang kepada Rasulullah SAW dan mereka mengucapkan salam, Rasulullah SAW dalam keadaan sedang salat. Ya, nah bagaimana kalau ada orang mengucapkan salam kepada kita dan kita dalam keadaan salat, apakah kita menjawabnya? Tidak. Ya. Misalnya kita lagi sholat, kita sampai ihdinas siratal mustaqim, terus kita dengar assalamualaikum, jangan kita bilang waalaikumsalam gitu ya. Nggak boleh ya. Kita diam saja ya. Kalau mau pakai isyarat ya. Boleh pakai bahasa isyarat. Kenapa? Ditepukkan tangan kita untuk mengetahui bahwa kita tuh lagi sholat ya. Tidak dijawab dengan waalaikumsalam. Baik. Apakah kita boleh ya memberikan salam kepada orang yang sedang membaca Al-Quran? Boleh. Kalau tadi yang sedang sholat, ya maka yang sedang sholat itu tidak menjawab. Kalau yang sedang membaca Al-Quran, maka hendaklah ia berhentikan dulu ayat yang dibacanya dan jawab dulu salam saudaranya. Ya. Jadi kalau kita lagi baca Al-Quran, nggak lagi sholat, lagi baca ya, kita lagi baca surah apa misalnya surah Al-Imran misalnya ya, kita lagi baca apa inna awwala baiti wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkah mubarakan wa hudan lil alamin. Terus ada saudari kita yang assalamualaikum, kita henti dulu ya, kemudian kita jawab waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, silakan masuk ya. Baik, jadi kalau ada yang mengucapkan salam, kita lagi ngaji berhenti sejenak, kita jawab dulu salam saudari kita. Baik, apakah boleh, nah ini nih ibu-ibu nih, kita mengucapkan salam kepada orang yang berada di toilet. Nah, ada orang lagi di kamar mandi, apakah kita boleh mengucapkan salam? Maka hukumnya makruh, nggak boleh. Ya, lebih baik kita tinggalkan. Jadi kalau memang ada orang di toilet ya nggak usah ngucapin salam lah, kepiye nanti jawabnya kan nanti nggak boleh ya, karena ucapan salam itu ada kalimat Allah di dalamnya ya. Jadi sebaiknya kita tidak mengucapkan salam. Dan di antara adab di toilet itu ibu-ibu, apalagi mengucapkan salam, ngobrol aja nggak boleh ya. Saya ingat tuh dulu waktu zamannya saya masih mondok ya di pondok pesantren, itu anak-anak pondok biasanya karena kamar mandinya panjang ya. Kamar mandinya panjang, ada pintu, tapi tengahnya bolong. Ya. Bisa dibayangkan dah. Jadi kan kamar mandi itu dijejer, serut gitu. Nah nanti ada tembok, tapi temboknya nggak nyampe atas. Ya. Jadi kalau kita bersuara tuh terdengar dengan teman kita yang ada di sebelah, tapi kita nggak lihat auratnya. Itu rata-rata anak pondok kebiasaannya apa? Ngobrol. Ya. Gimana? Iya gitu. Itu nggak boleh juga. Ya, apalagi sambil nyanyi-nyanyi. Ya, merasa kalau di kamar mandi suaranya ngebas gitu ya. Jadi sambil nyanyi-nyanyi padahal lagi di kamar mandi. Itu anak orang-orang zaman sekarang tuh aneh-aneh. Ya. Ada lagi saya pernah dengar seorang laki-laki, ya, ada istri yang tanya ke saya, "Ustazah, gimana hukumnya ya? Suami saya tuh kalau di kamar mandi lama ya, Us." Lah, kenapa kok iso lama? Kayak perempuan aja nyepa macam-macam. Kata suami saya, kalau di kamar mandi apalagi mohon maaf ya sambil nongkrong di WC itu katanya dapat ide, Us. Masya Allah. Ya, itu godaan setan. Ada juga yang begitu. Ya. Maka kalau di kamar mandi jangan lama-lama, Bu, secukupnya. Ya. Secukupnya. Gimana Ustazah kalau mau luluran misalnya ya? Kan namanya ibu-ibu, ya. Kalau mau lulurannya di luar kamar mandi, nanti mandinya di kamar mandi. Ya. Jadi ya Allah, bukan bagian dari Islam ya bahwa kita berlama-lama di kamar mandi. Kenapa? Karena syaitan itu tinggalnya di mana? Di kamar mandi. Baik, kemudian ibu-ibu, di antara yang disunahkan adalah kita menjawab salam kepada orang yang menitipkan salam kepada kita. Gimana misalnya, realnya contoh, saya ndak jumpa nih sama salah satu ibu. Siapa namanya yang mau saya contohkan? Ibu yang pakai masker. Asmanipun sinten, Bu? Wariyanti. Masya Allah.
Misalnya nih, contoh ya Bu, saya kalau kajian nih kok selalu lihat Bu Waryanti di depan. Suatu hari Bu Waryanti tidak kelihatan. Ya, saya cari-cari mana Bu Waryanti, ya Allah, kok tidak ada. Terus saya ketemu sama Ustadzah Yosi. Saya bilang, Ustadzah, saya kok nggak kelihatan ya, Bu Waryanti kemana ya? Terus katanya beliau, oh Bu Waryanti lagi itu Ustadzah, lagi nengok cucunya, gitu ya. Contoh. Ya. Ini kan contoh. Terus saya bilang, baiklah Ustadzah, anak kalau antum ketemu sama Bu Waryanti, saya nitip salam gitu ya. Maka boleh kita nitip salam untuk saudari kita. Nah nanti Ustadzah Yosi sampaikan ketemu sama Bu Waryanti, Bu, kemarin dicari Ustadzah, kok nggak ngaji-ngaji? Oh, saya habis nengok cucu, ada salam dari beliau. Nah, ibu jawab, apa jawabnya? Alaiki wa alaihas salam. Ya. Jadi kalau ada orang menitipkan salam kepada kita, maka kita amanah, kita sampaikan salam, ya. Dan kita jawab salam kita, ya. Atau boleh juga wa alaihas salam, alaiki wa alaihas salam atau wa alaihas salam. Kenapa bukan wa alaihis salam? Karena yang menitipkan salam kepada kita perempuan, ya. Jadi dalam bahasa Arab itu ada domir, Bu. Kalau hi itu untuk laki-laki, kalau ha itu untuk perempuan. Ya. Sama ketika kita bersin, ibu-ibu bersin. Hajing, gitu ya. Alhamdulillah, ibu-ibu jawab apa? Yarhamukallah, bukan. Jawabnya apa, Bu? Yarhamukillah. Kenapa? Karena saya perempuan. Kalau yarhamukallah itu kalau yang bersinnya laki-laki. Kalau yang bersihnya perempuan, yarhamukillah. Ya, jadi menyesuaikan dhamir. Baik. Kemudian, nah ini dia. Misalnya, Mbak bersin tadi? Udah bilang alhamdulillah. Langsung praktek. Yarhamukillah. Jawab lagi. Yahdikumullah wa yuslih balakum. Alhamdulillah, langsung Allah praktekkan. Ya. Ya Bu, bersin, coba kenapa sih bersin kita ngucapin alhamdulillah, nikmat. Ya Masya Allah, baik. Nah ini ada lagi nih Bu, ibu mau masuk masjid, ya, mau masuk masjid dalam keadaan berwudu. Maka apa yang harus dilakukan ibu-ibu? Salat tahiyatul masjid, ya. Apa yang didahulukan? Kalau ada orang di masjid, ya, kita negur dulu apa salat dulu? Salat dulu, ya. Dan sholat tahiyatul masjid ini diperbolehkan di setiap waktu. Ingat, ada beberapa waktu yang dilarang untuk sholat. Contohnya nopo Bu? Ba'da subuh. Ketika matahari terbit persis, itu tidak boleh. Ba'da asar, itu tidak boleh. Nah kalau misalnya kita sholat di jam-jam tersebut, ketika kita mau masuk masjid, boleh napa mboten? Boleh. Ya, mau ngucapin salam tunggu sholat dulu, baru kemudian kita mengucapkan salam. Masya Allah. Dan kadang kita lupa Bu, ke masjid, asal ke masjid tapi lupa untuk tahiyatul masjid. Baik. Kemudian untuk ibu-ibu yang punya anak laki-laki, ya kalau hari Jumat nih ya, tolong dikondisikan berangkat Jumatannya lebih awal. Dan kita berpesan kepada suami kita ataupun anak laki-laki kita, nak, kalau kamu berangkat Jumatannya terakhir, pas imam lagi khutbah Jumat, maka jangan sekali-kali kamu ucapkan salam. Jadi kalau ada orang dengar khutbah Jumat Bu, maka fokus dengarkan khutbah Jumat. Zaman sekarang itu banyak anak-anak muda, saya lihat pernah lagi safar gitu ya. Terus saya berhenti di sebuah tempat ya di rest area waktu itu, dan itu banyak anak-anak muda yang mendekat ke imam itu di waktu kapan? Ketika sudah mau sholat, ya langsung buru-buru mendekat ke masjid. Padahal di antara rukun ya yang namanya sholat Jumat adalah khutbah Jumat. Dan bagi yang mendengarkan, maka di antara kewajibannya adalah mendengarkan sampai selesai. Jadi kalau misalnya anak kita ternyata sholat Jumatnya atau suami kita sholat Jumatnya terlambat, ya pas di masjid imam lagi khutbah Jumat, jangan mengucapkan salam. Ya Masya Allah.
Padahal kalau kita tahu yang namanya orang sholat Jumat, ibu-ibu, orang yang pertama datang dengan orang yang terakhir datang itu pahalanya beda. Makanya orang-orang zaman dulu nggih Mbah, Simbah. Nah, Simbah saya seneng nanya Simbah-simbahnya tersenyum aja, Masya Allah, Allahumma barik. Simbah, kalau zaman dulu kan orang-orang ya kakek-kakek, Simbah-simbah zaman dulu kalau Jumatan kan berangkatnya pagi-pagi ya Mbah ya, jam 10 nggih mboten. Sudah berangkat itu. Ya. Walaupun terkadang mereka nggak tahu ilmunya, tapi Masya Allah dalam Islam, kalau ada orang sholat Jumat lebih pagi berangkatnya ke masjid, itu pahalanya jauh lebih besar. Yang pertama dapat apa? Dapat unta. Masya Allah. Kita itu kadang nggak yakin dengan pahala, Bu. Coba kalau misalnya untanya ada tuh di masjid. Ya, untanya tuh ada gitu di masjid. Jangan unta lah, nggak ada. Misalnya sapi aja. Terus takmir masjid woro-woro. Siapa yang berangkat duluan ke masjid untuk Jumatan berhak membawa pulang sapi yang gemuk ini. Kira-kira Bu, ya kira-kira itu penduduk di kampung itu, ya kalau takmir masjidnya bilang begitu, pada berlomba-lomba nggak? Enggak, ada yang sholat subuh nggak balik lagi. Lah apa? Pengen sapi. Ini. Padahal jelas pahalanya orang yang berangkat pagi itu dapat unta. Tapi kadang kita nggak yakin. Ya Masya Allah. Kita ini manusia kalau sudah ada bendanya baru kita tahu, baru kita yakin. Padahal yang namanya pahala pasti Allah akan berikan. Ya Masya Allah. Baik. Kemudian satu lagi di antara sunnahnya kapan kita mengucapkan salam, di antaranya ketika kita sudah selesai bermajlis. Jadi misalnya kita sudah baca doa kafaratul majlis, ya subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, dan kita mau berpisah ya dengan saudari kita, maka kita ucapkan salam, assalamualaikum, saya duluan nggih, gitu. Boleh. Ya. Jadi ketika sudah mau bubar majlis kita ucapkan salam. Ya, dan ini disunahkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah. Ya, sudah berapa poin yang ibu-ibu tulis? 16. Masya Allah. Bismillah, nanti dimurojaah kembali, diulang-ulang kembali dan dipraktekkan. Dinapa Bu? Dipraktekkan. Semoga yang sedikit ini Allah beri keberkahan. Ya, karena ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang diamalkan. Baik, sebelum saya menutup, saya mau tanya ibu-ibu, ada PR apa mboten? Ada PR, Bu? Di pertemuan terakhir kemarin, apa PR-nya? PR-nya kita menjauh dari majlis yang dimana di situ di antara yang dilakukan orang-orang yang bermajlis itu adalah ghibah atau ngomongin orang. Sudah dipraktekkan apa belum? Alhamdulillah. Kemudian yang kedua apa tadi Mbak? Kita tidak juga mengumbar aib saudara kita, tidak juga kita ngomongin orang ya, untuk ketika kita tidak berada di depannya, atau biasanya dalam Islam disebut ghibah. Semoga Allah Azza wa Jalla melembutkan hati kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan, meringankan kita untuk mempraktekkan apa yang sudah kita pelajari. Semoga Allah meridhoi kita semuanya, dan semoga kelak kita semuanya yang kumpul di sini kelak bisa bersama-sama rombongan masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa di hari-hari ini banyak doakan saudara-saudari kita yang sedang berhaji. Ya, karena ya doa kepada saudari kita, untuk saudari kita kepada Allah itu adalah doa yang mustajab. Ya. Semoga Allah Azza wa Jalla memudahkan para tamu Allah yang sedang menunaikan ibadah haji, dimudahkan, dilancarkan, dan semoga Allah berikan kepada mereka haji yang mabrur. Amin, Allahumma amin. Dan bagi ibu-ibu yang belum menunaikan ibadah haji, semoga Allah Subhanahu wa taala mengundang ibu-ibu semuanya untuk segera berhaji. Amin, Allahumma amin. Baik ibu-ibu, itu yang bisa saya sampaikan. Ada PR, tolong dicatat ya. PR-nya apa Ustazah? PR-nya gampang. PR-nya ibu-ibu pulang dari majelis ini tolong salam dulu, masuk rumah salam ya. Kemudian cari kalender, atau kalau anak-anak muda boleh di HP dikasih alarm
tolong ibu-ibu lihat kapan tanggal 9 Dzulhijjah. Ya, oke. Berarti sehari sebelum Idul Adha. Tolong ibu-ibu tulis, ini adalah hari Arafah. Waktunya saya berdoa. Ya, yang punya HP boleh kasih alarm. Alarm tanggal 8, ya misalnya 8 Dzulhijjah. Besok hari Arafah. Apa yang ibu-ibu akan minta kepada Allah? Ya, karena banyak ibu-ibu orang yang nggak ngeh, orang yang terlalu sibuk, misalnya ya untuk menyambut Idul Adha dan melupakan yang namanya hari Arafah. Padahal hari Arafah itu hari di mana ketika kita berdoa diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di dalam hari Arafah itu disunahkan untuk berpuasa. Jadi bagi ibu-ibu yang sedang tidak datang bulan, maka cobalah untuk berpuasa, bismillah, minta pertolongan kepada Allah nanti insyaallah di tanggal 9 Dzulhijjah. Karena nanti kita jumpa lagi insyaallah di pertemuan insyaallah setelah Dzulhijjah, insyaallah. Ya, insyaallah setelah Dzulhijjah nanti kita jumpa lagi. Jadi pesan saya, jangan lewatkan hari Arafah. Ya, apa yang ibu-ibu ingin minta kepada Allah, minta kepada Allah di hari Arafah itu. Ya, kalau ada sesuatu yang belum diselesaikan, ya misalnya bepergian ataupun belanja, selesaikan sebelum tanggal itu. Pastikan di hari Arafah tanggal 9 Dzulhijjah ibu-ibu fokus untuk berdoa, fokus untuk puasa. Ya, semoga Allah mengijabah doa-doa kita dan semoga Allah Subhanahu wa taala meridhai kita semuanya. Amin Allahumma amin. Itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf jika ada banyak kesalahan. Jikalau ada yang benar pasti datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qouli hadza wastaghfirullah li wa lakum wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah.